melihat keindahan kota Sydney, Australia dan mengenal sejarahnya. Penelitian waktu radiokarbon menunjukkan bahwa daerah Sydney telah dihuni oleh penduduk asli Australia selama 30.000 tahun. Penduduk asli tradisional Sydney Cove adalah orang Cadigal, yang tanahnya membentang dari selatan Port Jackson ke Petersham. Sementara perkiraan jumlah penduduk sebelum datangnya armada pertama tahun 1788 tetap tidak menentu, sekitar 4.000 hingga 8.000 orang aborigin menetap di daerah Sydney sebelum kontak dengan pendatang Britania. Pendatang Britania menyebut mereka Eora. Karena ketika ditanya dari mana asal mereka, orang-orang itu menjawab, Eora, yang berarti, di sini, atau, dari tempat ini, dalam bahasa mereka. Ada 3 kelompok bahasa di daerah Sydney, yang terbagi menjadi dialek yang dituturkan oleh klan-klan lebih kecil. Bahasa utamanya adalah Darug Cadigal, penduduk asli kota Sydney, menuturkan dialek Pantai Darug, Darawal dan Buringai. Setiap klan mempunyai teritori, lokasi teritori menentukan sumber daya yang tersedia. Meskipun urbanisasi menghancurkan banyak bukti permukiman ini seperti Midden, tempat pembuangan sampah lokal kerang. Sejumlah pahatan batu Sydney, seni batu masih dapat dilihat pada batu pasir Hawkesbury di daerah aliran sungai Sydney. Tahun 1770, Kapten Laut Britania Raya Letnan James Cook mendarat di Botany Bay di semenanjung Cornwall. Di sanalah James Cook membuat kontak pertama dengan penduduk aborigin yang dikenal sebagai Gueagal. Di bawah instruksi pemerintah Britania Raya, sebuah permukiman tahanan didirikan oleh Arthur Phillip, yang tiba di Botany Bay dengan armada 11 kapal tanggal 18 Januari 1788. Tempat ini kemudian dianggap tidak cocok untuk dihuni, dengan tanah gersang dan sedikitnya air bersih. Phillip menemukan koloni di sepanjang pantai, di Sydney Cove di Port Jackson tanggal 26 Januari 1788. Ia menamainya sama dengan Menteri Dalam Negeri Britania Raya, Thomas Townshend, Lord Sydney, atas peran Sydney dalam mengeluarkan perjanjian yang membolehkan Phillip mendirikan koloni. Awalnya ingin diberi nama Albion hingga Phillip memutuskan menamainya Sydney. Bulan April 1789 sebuah penyakit, sejenis cacar, menewaskan sekitar 500 hingga 1.000 orang aborigin antara Broken Bay dan Botany Bay. Terjadi pemberontakan kejam terhadap permukiman Britania, yang terkenal oleh pejuang pemulung di daerah sekitar Botany Bay, dan konflik sering terjadi di daerah sekitar sungai Hawkesbury. Tahun 1820 hanya terdapat beberapa ratus aborigin dan Gubernur Macquarie memulai inisiatif untuk menyatukan, mengkristenkan dan mendidik penduduk aborigin dengan memisahkan mereka dengan klannya. Jabatan Macquarie sebagai Gubernur New South Wales adalah periode ketika Sydney diperbarui dari awal. Jalan, jembatan, dermaga dan bangunan publik dibangun oleh para kriminal Britania dan Irlandia, dan pada 1822 kota ini memiliki ban, pasar, jalan raya dan kepolisian. 1830 dan 1840 adalah periode pembangunan urban, termasuk pembangunan pinggiran kota pertama, sementara kota ini tumbuh cepat ketika kapal mulai berdatangan dari Britania dan Irlandia dengan imigran mencari kehidupan baru di negara baru. Tanggal 20 Juli 1842, Dewan Kota Madya Sydney dibentuk dan kota ini diresmikan sebagai kota pertama di Australia, dengan John Hosking sebagai wali kota terpilih pertama. Satu dari beberapa demam emas dimulai tahun 1851, dan pelabuhan Sydney sejak itu didatangi orang-orang dari seluruh dunia. Pembangunan pinggiran kota secara cepat dimulai di perempatan terakhir abad ke-19 dengan munculnya tram dan kereta uap. Dengan industrialisasi, Sydney meluas cepat, dan pada awal abad ke-20 populasinya melewati 1 juta jiwa. Depresi besar berdampak buruk terhadap Sydney. Salah satu kemajuan pada era depresi adalah rampungnya Sydney Harbour Bridge pada tahun 1932. Sebuah persaingan muncul antara Sydney dan Melbourne sejak demam emas 1850 yang membawa ibu kota Victoria ini menjadi kota terbesar dan terkaya di Australia. Sydney melampaui Melbourne dalam jumlah penduduk pada tahun-tahun pertama abad ke-20, dan masih menjadi kota terbesar di Australia sejak saat itu. Selama 1970 dan 1980, CBD Sydney dengan Reserve Bank dan Australian Stock Exchange mengalahkan Melbourne sebagai ibu kota keuangan negara. Sepanjang abad ke-20,
Khususnya pada dekade setelah Perang Dunia Kedua, Sydney terus berkembang sementara sejumlah besar imigran Eropa dan Asia memenuhi wilayah metropolitan. Budaya yang dibawa imigran adalah faktor utama dalam keragaman kota dan atmosfer kosmopolitan yang tinggi. Itulah keindahan kota Sydney dan sejarahnya. Nantikan berita seputaran dunia lainnya hanya di World News.